Perkenalkan, nama saya Ruben Samuel Nafranto Situmorang dengan NIM 125 140 164. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem operasi mengenai situs scheduling. Pada tugas ini saya akan menganalisis 4 algoritma penjawalan, yaitu FIFO, yang kedua SJF non-preemptive, yang ketiga SCTF, preemptive SJF, dan yang keempat yaitu round robin dengan time kuantumnya sama dengan 3. Selain itu saya akan mendesain skema MLFQ sederhana. Data proses dalam proses CPU bars. Data proses yang saya ambil yaitu dengan 5 digit terakhir saya. 5 digit NIM terakhir saya yaitu 40164. Nah, pada proses pertama arrival time-nya itu waktu kedatangannya pada detik ke 0. Nah, burst time-nya itu 4 tambah 1 sama dengan 5. Lalu P2-nya itu arrival time-nya itu pada detik ke 1 dan burst time-nya itu 2. Lalu proses ketiga arrival time-nya itu pada detik kedua dan burst time-nya itu 1 ditambah 3 sama dengan 4. Lalu P4-nya itu arrival time-nya itu 3 dan burst time-nya itu 6 tambah 1 sama dengan 7. Lalu proses terakhir yaitu arrival time-nya itu pada detik ke-6 dan burst time-nya itu 6 juga. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma FIFO first in first out. Nah, pada FIFO first in first out ini proses ini dieksekusi berdasarkan urutan kedatangan. Nah, pada urutan kedatangannya ini, arrival time-nya ini semua sudah terurut, berarti yang dikerjain pertama itu P1, lalu P2, lalu P3, lalu P4, lalu P5. Nah, pada waktu kedatangan ini juga tidak boleh dicelah, jadi harus dikerjain sampai selesai. Soalnya P1 nih dengan burst time-nya 5, jadi selesaikan sampai selesai. Lalu P2 dengan burst time-nya 2 sampai diselesaikan pada detik 7. Lalu P3 burst time-nya 4, lalu diselesaikan juga sampai detik ke-11. Lalu selanjutnya P4, begitu pun seterusnya. Lalu kita akan menghitung turnaround time dari masing-masing proses nih. Dari P1 yaitu rumus turnaround time-nya itu yaitu waktu selesai proses dikerjakan dikurang dengan waktu kedatangan. Jadi proses pertama itu dikerjakan pada detik ke-5. Selesai dikerjakan pada detik ke-5. Berarti dikurang 0 dengan waktu kedatangannya sama dengan 5. Selanjutnya proses kedua, waktu selesai dikerjakan proses kedua ini pada detik ke-7. Lalu dikurang dengan 1 dengan arrival time-nya. Jadi turnaround time dari P2 itu sama dengan 6. Lalu P3 kita lanjutkan, P3 itu diselesaikan pada detik ke-11. Nah, jadi turnaround time yang dapat dari P3 ini 11 dikurang waktu kedatangannya itu 2, jadi hasilnya sama dengan 9. Lalu P4 selesai juga pada detik ke-18, maka turnaround time-nya itu 18 dikurang 3, dengan 3 itu arrival time-nya. Jadi hasil turnaround time P4 itu adalah 16. Lalu proses terakhir untuk turnaround time-nya P5 ini selesai di detik ke-24 nih. Udah di detik ke-24, berarti untuk turnaround time-nya itu 24 dikurang 6, jadi sama dengan 18 gitu. Lalu untuk response time-nya untuk P1 itu response time-nya itu 0. Lalu untuk response time P2 ini kapan waktu P2 itu dikerjakan dikurang dengan waktu kedatangannya. Nah, pada P2 ini dikerjakan pada detik ke-5 nih. Pada detik ke-5 berarti untuk rumusnya itu 5 dikurang 1. Jadi hasil response time-nya 4. Untuk P3 dikerjakan pada detik ke-7. 7 kurang 2 sama dengan 5. Lalu P4 dikerjakan pada detik ke-11. 11 dikurang 3 sama dengan 8. Lalu P5 itu dikerjakan pada detik 18, maka dikurang dari 6 sama dengan 12. Untuk average dari turnaround time-nya itu yaitu 10,8 dan average dari response time untuk first in first out ini yaitu 5,8. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma SJF non preemptive. Nah, algoritma ini menjadwalkan CPU yang mendahulukan proses dengan burst time terkecil. Nah, untuk yang pertama P1 kita harus, tapi di SJF non preemptive ini tidak boleh dicelah ya, jadi tidak boleh diinstruksi lah jatuhnya. Terus P1 kita kerjain P1 nih.
satu kita kerjain karena dia telah datang pertama, yaitu di detik ke 0 kita selesain, jadi selesainya itu di detik ke-5. Lalu di P2, nah di P2 nih kita bandingin sama P3, kita bandingin mana yang lebih kecil burst time-nya, kita bandingin, berarti P2 nih, karena P2 lebih kecil dari P3, jadi kita selesaikan P2 sampai ke detik ke-7. Lalu P3 nih, P3 kita bandingin lagi nih ke P4, karena sudah lewat kan waktunya ini, karena P3 sama P4 udah datang sebenarnya di detik ke-7, udah datang karena P3 itu datang di detik kedua, P4 itu datang di detik ketiga. Jadi kita bandingin saja, 4 sama dengan 7 berarti 4 dong yang lebih kecil. Jadi kita kerjain, selesaiin P3. Lalu kita bandingin lagi nih P4 sama P5. P4 itu datang di detik ketiga, P5 itu datang di detik ke-6. Nah, kenapa demikian? Berarti kita bandingin burst time yang terkecil. Tentu dong P5 lebih kecil daripada P4. Jadi kita kerjain P5 duluan, baru kita selesaikan di P4-nya. Oke, untuk turnaround time dari SJF non preemptive ini mulai dari proses pertama nih. Proses pertama diselesaikan pada detik ke-5, berarti dikurang 0 sama dengan 5, baru P2 selesainya di detik ke-7 dikurang 1, jadi turnaround time-nya 6. P3 ini selesai di detik 11 dengan arrival time-nya 2, berarti hasil dari turnaround time P3 itu 9. Lalu P4 itu turnaround time-nya itu 21, dan untuk turnaround time terakhir yaitu 17 dikurang 6 sama dengan 11. Lalu response time dari P1 yaitu 0. Terus response time dari P2 itu karena dikerjakan pada detik ke-5, berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4. Lalu P3 itu dikerjakan pada detik ke-7, berarti dikurang 2 sama dengan 5. Terus P4 itu dikerjakan pada detik 17, lalu dikurang 3, jadinya sama dengan 14 response time untuk P4. Lalu P5 itu dikerjakan pada detik 11, kurang 6, jadi untuk response time P5 itu yaitu sama dengan 5. Untuk average dari turnaround time-nya yaitu 10,4, dan average dari response time dari untuk SJF non preemptive ini adalah 5,6. Selanjutnya kita mengerjakan algoritma STCF atau SJF preemptive. Nah, algoritma ini selalu memilih untuk menjalankan proses yang memiliki sisa waktu atau burst time terkecil hingga selesai. Nah, untuk P1 kita kerjain dulu ya. Karena dia datang pertama, kita kerjain nih. Kita kerjain 1 dulu. Karena di detik pertama itu P2 datang, tapi burst time-nya kecil daripada P1. Jadi kita celah nih, bisa kita interupsi. Kalau yang tadi tidak bisa diinterupsi, kalau ini bisa. Jadi sudah kita celah, berarti kita kerjain nih P2-nya sampai selesai. Kita bandingin lagi ke P3. Karena P3 sama P1 itu sama-sama dengan burst time-nya 4, jadi kita kerjain P1 dulu. Mengapa demikian? Karena P1 itu telah datang duluan dibanding P3. Kita kerjain P1 sampai selesai, lalu P1 ini selesai, lalu P3 kita kerjain lagi sampai selesai. Nah, lalu P3 selesai. Nah, sisanya ini P5 dan P4. Sama seperti yang tadi, karena P5 lebih kecil dari P4, jadi kita kerjain P5 dulu, baru P4 yang terakhir. Lalu kita kerjain untuk turnaround time P1 itu adalah 7. Untuk turnaround dari P2 ini adalah 2. Untuk turnaround dari P3 ini adalah 9. Untuk turnaround dari P4 ini ada 21. Dan untuk turnaround dari P5 ini ada 11. Nah, kayak gini teman-teman. Karena penjelasannya itu karena P1 telah selesai dikerjakan di detik 1, ke detik ke-7 maksudnya. Terus P2 ini selesai dikerjakan pada detik ketiga. P3 ini dikerjakan pada detik 11, selesai dikerjakan pada detik 11. P4 ini selesai dikerjakan pada detik 24. P5 ini selesai dikerjakan pada detik 17. Lalu dikurang dengan waktu kedatangan masing-masing proses. Lalu response time-nya ini untuk P1 itu adalah 0, untuk P2 ini adalah 0 juga, karena P2 ini dikerjakan pada detik 1 dan dia datang juga pada detik ke-1, jadinya 0. Lalu P3 ini
mulai dikerjakan itu pada detik ke-7, P4 ini mulai dikerjakan pada detik ke-17, P5 ini mulai dikerjakan pada detik 11. Lalu kita kurangin dengan waktu kedatangan masing-masing proses, dapatlah hasilnya segini ya teman-teman. Lalu kita hitung average dari turnaround time-nya itu adalah 10 dan average dari response time-nya itu adalah 4,8. Lalu untuk algoritma selanjutnya itu round robin dengan quantum time sama dengan 3. Penjawalan round robin ini adalah algoritma penjawalan CPU yang adil dan preemptive, di mana setiap proses mendapatkan jatah waktu CPU atau time quantum yang sama secara bergilir. Nah, untuk gancarnya ini teman-teman, bagaimana cara mengerjakan gancarnya ini? Itu dengan ini. Oke, untuk proses pertama kita kerjain dulu karena dia telah datang paling awal yaitu di detik ke-0. Kita kerjain karena quantum time-nya 3, jadi kita kerjain sampai selesai 3 ini. Karena masing-masing proses itu mendapatkan jatah quantum time-nya 3. Jadi kita selesaikan, baru kita lanjut nih ke P2. Lalu kita lanjut P2. Karena P2 cuman burst time-nya ada 2, jadi selesaikan saja. Lalu kita lanjut ke P3. P3 itu kita kerjakan sampai 3, baru P4. P4 kita kerjakan, sisanya jadinya ini kita selesaikan karena P4 diselesaikan, lalu diinterupsi lagi nih sama P1 di detik ke-11. Terus kita selesaikan karena P1 sini sudah selesai, P2 juga sudah selesai. Nah, kita lanjut lagi nih ke P5. P5 kita kerjain 3, berarti sisanya 3. Yang tadi P4 ini sisanya 4, ini sisanya 1. Lalu kita kerjain P3. P3 itu kita kerjain selesainya 1. Habis berarti selesai diproses, sisa P4 dan P5. P4 kita kerjain 3, sisanya 1, dan P5 kita kerjain 3 lagi nih. Hasilnya selesai, dari proses P5 ini sudah selesai dikerjakan. Lalu kita kerjain lagi P4 dengan sisa 1 tadi. Oke, baru selesailah semua proses-proses itu. Lalu kita kerjain untuk turnaround time P1. P1 ini selesai dikerjakan semua, proses itu dikerjakan pada detik ke-13. Berarti kita kurangin 0 untuk arrival time-nya. Jadi turnaround time P1 itu adalah 13. Lalu P2 itu selesai di detik ke-5 dan kita kurangin dengan waktu kedatangannya itu 1. Berarti hasilnya itu 4. Lalu P3 itu kita selesai dikerjakan itu pada detik ke-17 teman-teman. Berarti kita kurang 2 untuk waktu kedatangannya, yaitu sama dengan 15. Lalu P4 itu turnaround time-nya itu 24. Selesai dikerjakan itu pada detik ke-24 teman-teman. Baru kita kurang ketiga, jadi hasilnya 21. Lalu kita ke proses P5. P5 ini selesai dikerjakan pada detik 23. Berarti ya kita kurangin dengan arrival time-nya itu 6, jadi hasilnya adalah 17. Lalu kita sambung ke response time. Response time untuk P1 itu 0, untuk P2 itu 2, untuk P3 itu 3, untuk P4 itu 5, untuk P5 itu 7. Cara untuk menjelaskannya ini di P2 itu mulai dikerjakan pada detik ketiga, berarti kita kurang arrival time-nya itu 2, jadi hasilnya. Lalu P3 itu dikerjakan pada detik kelima, berarti kita kurang 2, jadi hasilnya 3. Lalu P4 itu kita dikerjakan pada detik ke-8, dikurang 3 dengan arrival time-nya itu, jadi hasil response time-nya itu adalah 5. Lalu P5 response time-nya yaitu dikerjakan pada waktu ke-13, dikurang 6 sama dengan 7. Jadi untuk average dari turnaround time-nya itu adalah 14 dan average dari response time-nya itu 3,4. Nah, selanjutnya kita analisis perbandingan nih teman-teman. Untuk analisis perbandingannya, untuk yang pertama, algoritma terbaik untuk meminimalkan turnaround time. Nah, setelah saya analisis dari semua algoritma yang terbaik untuk meminimalkan turnaround time itu adalah STCF atau yang biasa disebut dengan SJF preemptive. Karena dibanding average algoritma lain, hanya STCF yang paling minimal hasilnya. Lalu yang kedua ini algoritma terbaik untuk sistem interaktif. Nah, algoritma terbaik untuk sistem interaktif adalah algoritma round robin. Karena semua proses CPU mendapatkan jatah CPU secara berkala. Lalu yang ketiga itu trade off nyata dari hasil perhitungan. Nah,
Dari hasil perhitungan saya, trade-off yang nyata itu adalah pada SCTF proses keempat. Dia datang di detik ketiga, tapi dia baru dikerjakan terakhir karena burst time-nya paling banyak. Lalu pada round robin P2 harusnya bisa jalan dalam 2 detik, tapi dia harus nunggu di detik ketiga sampai P1 menyelesaikan jatah CPU-nya. Nah, selanjutnya nih, desain MLFQ. Nah, MLFQ ini adalah algoritma pencawalan CPU yang menggunakan level antrian dengan prioritas. Tujuan utama algoritma ini adalah menggabungkan kelebihan dari SJF dan round robin, sehingga sistem bisa tetap responsif tetapi juga efisien. Pada desain ini saya terdapat 3 level antrian. Level pertama yaitu prioritas tertinggi. Saya menggunakan round robin dengan time kuantumnya sama dengan 2 dan digunakan untuk proses ini digunakan untuk proses terbaru dan interaktif. Artinya semua proses yang baru datang akan masuk ke level tertinggi duluan sehingga bisa mendapatkan respon cepat dari CPU. Lalu level yang kedua yaitu prioritas menengah. Saya menggunakan round robin dengan time kuantum 4 sama dengan 4. Jika suatu proses menghabiskan seluruh kuantum di level 1, maka proses ini akan diturunkan kembali ke level 2. Hal ini menunjukkan bahwa proses tersebut lebih bersifat CPU bound sehingga tidak perlu selalu mendapat prioritas tertinggi. Lalu level ketiga itu prioritas terendah. Saya menggunakan FCFS atau FIFO. Nah, atau dengan kuantum lebih besar atau tidak terbatas kuantumnya. Level ini digunakan untuk proses yang membutuhkan CPU lebih lama gitu. Jika proses ini masih belum selesai di level 2, maka proses ini akan diturunkan ke level terendah ini, yaitu dipindahkan ke level paling terendah, prioritas terendah. Nah, untuk aturan prioritas di sini, CPU selalu memilih proses dari prioritas paling tinggi atau yang proses yang baru datang gitu. Berarti dia akan selalu diletakkan di prioritas tertinggi. Nah, untuk urutan levelnya itu ada level 1, level 2, level 3. Jika ada proses di level 1, maka proses di level 2 dan level 3 itu harus menunggu. Lalu untuk priority boost, agar tidak terjadi starvation, maka sistem akan melakukan priority boost secara berkala. Priority boost ini berarti semua proses yang berada di level bawah akan dipindahkan kembali ke level 1 setelah periode waktu tertentu. Dengan cara ini, proses yang lama menunggu tetap mendapatkan kesempatan untuk dijalankan kembali dengan prioritas tertinggi. Nah, mengapa MLFQ ini mengurangi starvation? MLFQ ini dapat mengurangi starvation karena semua proses baru langsung masuk ke prioritas tinggi sehingga cepat mendapat CPU. Lalu alasan lainnya yaitu proses yang menggunakan CPU terlalu lama akan diturunkan prioritasnya. Lalu yang ketiga itu adanya priority boost, membuat proses yang lama menunggu bisa kembali ke prioritas tinggi. Dengan mekanisme ini, sistem dapat menyeimbangkan efisiensi dan keadilan antar proses. Nah, begitulah hasil dari analisis saya. Kalau ada banyak salah, mohon maaf. Terima kasih sebelumnya.